Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya pemirsa pada kesempatan kali ini? Semoga Anda semua selalu diberkahi Allah dan semoga Anda semua selalu diberikan kemudahan dalam proses menghafal Al-Quran Anda. Hari ini insya Allah kita akan pelajari tentang ilmu yang sangat penting dalam proses kita upgrading keilmuan dalam proses memorizing Quran, yaitu metode Memory Palace. Ini adalah metode bagi orang-orang yang suka berimajinatif dalam proses menghafal Al-Quran, sehingga dalam kegiatan dia memorizing Al-Quran dimudahkan prosesnya. Rahasia para hufaz menggunakan Memory Palace untuk menghafal Al-Quran. Tentunya para pemirsa, menghafal Al-Quran adalah ibadah yang mulia. Tetapi banyak orang tentunya di sini mengalami tantangan dalam menjaga hafalan yang mereka miliki sehingga hafalan itu menjadi tetap kuat, ya, dan juga tidak mudah lupa. Salah satu solusi daripada problem ini adalah kita menggunakan teknik Memory Palace. Memory Palace ini berasal dari metode memori kuno, yaitu Arch Memoria, telah terbukti efektif dalam membantu orang mengingat informasi kompleks. Dalam materi ini, kita insya Allah akan membahas bagaimana teknik yang bisa kita terapkan dalam proses menghafal Al-Quran, tentunya untuk memberikan benefit, meningkatkan daya ingat kita, dan juga mempercepat kita dalam proses hafalan Al-Quran. Sekarang kita kenali dulu sebenarnya apa sih metode Memory Palace ini. Jadi Memory Palace ini para pemirsa, ya, atau dalam istilah kuno itu disebut namanya method of logic, adalah teknik menghafal yang digunakan sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Konsepnya adalah membayangkan sebuah tempat yang familiar, misal rumah, masjid, atau jalanan tertentu, dan menempatkan informasi di berbagai lokasi dalam tempat tersebut. Jadi bagaimana tempat-tempat yang kita sudah kenali, kita tempatkan informasi di tempat tersebut. Teknik ini kemudian dikembangkan oleh para ahli memori modern seperti Anthony Medivier dalam Magnetic Memory Method. Inilah daripada metode Memory Palace atau klasik disebut Method of Logic. Bagaimana kita membawa Memory Palace ini dalam konteks kita menghafal Al-Quran? Sekarang kita kenali dulu sebenarnya bagaimana Memory Palace ini bisa bekerja dalam proses menghafal. Step yang pertama adalah ketika seseorang ingin menggunakan Memory Palace, teknik Memory Palace untuk proses memorizing Al-Quran adalah menentukan tempat yang dikenal dengan baik. Ini yang pertama. Jadi ketika seseorang ingin menerapkan teknik Memory Palace, dia harus tetapkan dulu tempat-tempat yang dia kenal dengan baik. Misal seperti apa? Seperti rumah sendiri, masjid, kemudian tempat sholat, ruang tamu, dan sebagainya. Kumpulkan itu tempat-tempat yang Anda betul-betul kenal dengan baik secara memori. Kemudian step yang kedua adalah kita bisa menentukan titik-titik penting dalam tempat tersebut. Misal pintu masuk, ruang tamu, dapur, atau halaman. Jadi kita tetapkan titik-titik penting dari palace tersebut. Kemudian step yang terakhir adalah menghubungkan informasi dengan lokasi-lokasi tersebut. Misalnya begini, kita menempatkan ayat di dalam ruang tertentu dengan asosiasi visual yang kuat. Kita betul-betul tempat-tempat yang tadi kita sudah kumpulkan, kita sudah ingat dengan baik. Kemudian kita tetapkan titik-titik penting yang betul-betul kita kenali. Di situ kita mengkolaborasikan, menghubungkan, mengasosiasikan dengan visual yang kuat. Nah,
Sekarang bagaimana sebenarnya kita mengadopsi teknik memory palace ini untuk proses menghafal Al-Quran kita? Yang pertama, kita bisa pilih lokasi yang sudah akrab dalam ingatan. Seperti rumah, masjid, atau bahkan lingkungan tertentu bagi lokasi yang menjadi beberapa titik. Jadi kita bagi lokasi-lokasi ke beberapa titik. Misal pintu masuk, seperti yang sudah disampaikan, kamar tidur, dapur. Setiap titik nanti bisa mewakili satu ayat, ya, satu tema atau satu surah di dalam Al-Quran. Kemudian juga menempatkan ayat di dalam memory palace. Kita sudah memilih ayatnya. Kita sudah memilih tempat-tempat yang kita ingin hubungkan dengan ayat tersebut. Nah, kemudian hubungkan dengan lokasi di dalam memory palace. Gunakan imajinasi visual untuk memperkuat ingatan kita. Kemudian juga yang terakhir adalah menghubungkan ayat secara berurutan. Setelah kita tadi menempatkan ayat di lokasi-lokasi tertentu, bayangkan perjalanan melewati lokasi tersebut secara mental sesuai urutan ayat. Setiap kali kita mengingat lokasi dalam memory palace, hafalan ayat yang ditempatkan di sana tentunya akan lebih mudah diingat. Jadi kita berjalan secara mental, ya, kemudian kita mengulang sambil kita ingat ayat-ayat yang kita sudah hubungkan dengan palace-palace yang kita sudah kenal. Kemudian juga kita bisa menggunakan teknik tambahan seperti mnemonic, ya. Misalkan di sini kita bisa visualisasi kuat. Gunakan gambaran yang aneh atau mencolok agar lebih mudah diingat, atau asosiasi makna, kita bisa gunakan hubungkan ayat dengan objek yang mencerminkan makna, atau kita bisa juga membuat cerita mini, buat cerita-cerita kecil dalam imajinasi untuk menghubungkan ayat-ayat secara berurutan. Sebenarnya bagaimana kita bisa praktikan itu dalam konteks kita menghafal Al-Quran? Misal kita ambil contoh surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Setelah kita mengetahui maknanya, kita mulai membayangkan tempat-tempat yang kita kenal. Misal ketika kita menghafal ayat pertama, ya, bunyinya apa ayat pertama? Alif Lam Mim. Kita membayangkan secara imajinatif, ya, bahwa di depan pintu masuk rumah kita tertulis tulisan Alif Lam Mim, gitu ya. Kemudian kita lanjut ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita sudah tahu ayatnya, kita sudah tahu maknanya, kemudian kita bayangkan sebuah buku secara imajinatif, buku besar terbuka di ruang tamu dengan cahaya yang bersinar darinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kita bayangkan secara peles sesuai dengan konteks maknanya. Sehingga ketika kita mengulang alif lam mim, kita bayangkan pintu yang tadi sudah kita bayangkan ada tulisannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita bayangkan kitab yang terbuka bersinar dengan terang. Ini secara imajinatif tentunya akan terhubung dengan baik sehingga melanjutkan ayat ini jauh lebih mudah para pemirsa. Kemudian di ayat ketiga misalkan, kita bisa bayangkan seseorang berdiri di depan jendela melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kita bayangkan yu'minuna bil ghaib, dia melihat sesuatu tapi tidak dilihat oleh orang lain, gitu ya. Nah, ini kita bisa bayangkan seperti itu. Kemudian misal kita masuk ke ayat yang keempat, ya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, ya. Misal kita bisa bayangkan dia beriman kepada alladzina yu'minun walladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib, ya. Kemudian dia berinfak kepada orang lain. Kita bayangkan di situ ada orang yang bersedekah, ya. Kemudian dia memberikan yang namanya sedekah makanan, gitu ya.
Kemudian di ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita bisa bayangkan di situ ya, sebuah jalan yang mana jalannya itu keluar rumah kita dan juga bersinar terang gitu ya. Nah, ini kita bisa seperti ini, alif lam mim. Jadi ketika kita mengaji, kemudian kita menghafal alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kita bisa bayangkan dia seseorang yang beriman kepada kitab-kitab, ada seseorang yang dia punya keimanan yang sangat luar biasa, duduk di musola kita, ya, dia sering mengaji gitu ya. Jadi antara imajinatif itu tersambung dengan baik, ya. Kemudian kita merujaah dari ayat 1 dengan ayat 5, insya Allah dengan begini, ya, proses ingatan yang kita bangun itu betul-betul tersusun dengan baik. Dan juga maknanya itu sangat jelas sesuai dengan apa yang kita bayangkan para pemirsa. Nah, keunggulan daripada metode memory palace ini yang pertama adalah membantu mengingat ayat dengan lebih kuat dan juga tahan lama. Jadi ketika seseorang menggunakan memory palace, ayat-ayat yang dia memorizing itu betul-betul teringat dengan baik. Kemudian juga memudahkan menghafal dari sisi urutan ayat. Ketika dia sudah mengimajinasikan itu, ketika membaca secara urutan itu jauh lebih enak. Kemudian juga secara surah, urutan surah juga jauh lebih baik. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengingat tafsir dan juga makna ayat juga. Jadi ketika kita membaca tafsir, kita bisa gunakan secara imajinatif itu, dan itu akan jauh lebih mudah mengingat makna-makna yang dimaksud. Adapun memory palace ini tentunya memiliki tantangan para pemirsa. Misalkan membutuhkan latihan untuk membangun memory palace, apalagi bagi orang yang dia tidak terbiasa secara imajinatif dan biasa bekerja langsung secara mubasyarah, biasanya ketika menggunakan memory palace ini butuh latihan. Kemudian juga tidak semua orang terbiasa berpikir secara spasial. Dan yang terakhir juga harus digunakan secara konsisten agar lebih efektif. Apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Tentunya memory palace ini adalah teknik yang luar biasa yang bisa digunakan untuk memperkuat hafalan Al-Quran. Dengan menghubungkan ayat ke lokasi-lokasi yang akrab dalam ingatan, kita bisa menghafal dengan lebih mudah dan tentunya mengurangi resiko lupa terhadap hafalan kita. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk Anda. Kalau ada salah kata, kalau ada kekeliruan, itu datang dari saya sendiri. Kalau ada kebenaran dan bisa membuka wawasan Anda, itu tentunya datang dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami dan bisa kita terapkan dalam proses kita menghafal Al-Quran, sehingga menghafal Al-Quran bukan menjadi beban bagi kita, tetapi menjadi sebuah hal yang ringan dan juga menyenangkan dalam kita berinteraksi kepadanya. Saya Amirul dan Official, Billahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.